Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya gunakan, yang berjudul 123 Big John Tool Laptop, Teamwork and Educator and Instructional Listener to Convert a Popular KSP and Titration Lab to an Online Module. Yang di yang dibuat oleh Angela L. Mahaffey. Saya mendapatkan jurnal ini di Journal of Chemical Education tahun 2021, halaman 98. Untuk doi-nya ada di atau linknya ada di slide. Selanjutnya ada permasalahan pokok di dalam jurnal ini. Permasalahan pokok yang pertama, permasalahan pokok dalam jurnal itu ini adalah banyaknya masalah rumit dalam eksperimen offline seperti peralatan yang rusak, peralatan gelas yang pecah, reagen kaustik, masalah keselamatan lainnya, atau tingkat kecerdasan teknologi yang tinggi. Peneliti ini berupaya membuat pembelajaran beralih dari daring ke daring agar masalah dapat tertangani seperti masalah waktu, tempat, dan alat. Selanjutnya, mengapa permasalahan tersebut diteliti? Hasil penelitian dapat digunakan untuk acuan apakah eksperimen secara online dapat efektif untuk menggantikan eksperimen offline. Eh, Medianya yang digunakan dalam artikel ini yaitu SEM Collective. Yaitu SEM Collective adalah perpustakaan digital berisi aktivitas daring untuk pengajaran kimia umum yang melibatkan siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang lebih autentik daripada yang ditemukan di sebagian besar buku teks. Tujuan pembuatan SEM Collective bukanlah untuk menggantikan atau bahkan meniru laboratorium fisik, tetapi untuk melengkapi pemecahan masalah buku teks dengan menghubungkan konsep abstrak dengan eksperimen dan aplikasi dunia nyata. Ehm, Selanjutnya, eh, ada kerangka teoretik di mana teori pembelajaran ada dua, yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Action kolektif ini menggunakan prinsip pembelajaran aktif di mana siswa dapat terlibat secara langsung dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yaitu teori pembelajaran kooperatif di mana action kolektif mengajak untuk bekerja secara kelompok untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, adapun di sini tuh ada karakter di yang media yang digunakan di artikel ini, yaitu eh jam kolektif, yaitu media ini pembelajaran digital yang melakukan beberapa karakteristik utama yang terkait materi kimia. Yang pertama, penggunaan dapat melakukan simulasi dan eksperimen virtual yang memungkinkan karena untuk mengeksplorasi konsep kimia secara praktis tanpa harus memiliki lab fisik. Materi dapat diakses secara online, memudahkan siswa untuk belajar kapan saja di mana saja. Media ini sering digunakan menggunakan grafik dan animasi untuk menggambarkan proses kimia, membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Materi yang disajikan relevan dengan kurikulum kimia, memastikan bahwa siswa belajar sesuai dengan standar pendidikan. Di dalam jurnal yang saya pakai itu, di sini itu ada cara menggunakan atau dan keperluan media itu sendiri. Cara menggunakan kolektif itu, yang pertama kunjungi situsnya dan buat akun jika diperlukan. Yang kedua, jelajahi berbagai modul dan simulasi yang tersedia sesuai dengan topik yang ingin dipelajari. Yang ketiga, tinjau instruksi dan deskripsi modul untuk memahami tujuan dan langkah-langkah yang diikuti. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah dalam simulasi, lakukan eksperimen virtual dan catat hasilnya. Yang selanjutnya, amati dan analisis data
yang diperoleh dari eksperimen untuk memahami konsep kimia yang relevan. Diskusi hasil dengan teman, guru, dan untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memperdalam pemahaman. Terus kegunaan media ini atau keperluan media ini itu untuk pertama memahami konsep dasar kimia melalui simulasi interaktif. Yang kedua melakukan eksperimen tanpa memerlukan laboratorium fisik. Yang ketiga mengembangkan keterampilan praktis dalam analisis data. Yang keempat mendorong kerjasama antar siswa dan dalam menyelesaikan tugas atau eksperimen. Selanjutnya menyediakan kuis atau evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, terus memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, dan membantu siswa mempersiapkan ujian dengan latihan praktis dan pemahaman konsep. Adapun dari sisi temuan dan kesimpulan yang saya dapatkan yaitu mendesain laboratorium praktik kimia yang efektif memerlukan perencanaan menyeluruh terkait waktu, peralatan, dan protokol keselamatan. Proses ini sering melelahkan, menyebabkan siswa kekurangan waktu untuk pengalaman praktis. Mahasiswa non jurusan seringkali lebih fokus pada teknik pemahaman konsep kimia. Oleh karena itu, penggunaan laboratorium virtual memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mendalami keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Laboratorium ini menjadi tambahan yang fokus pada aplikasi kimia dalam perawatan kesehatan. Dengan mahasiswa membahas penerapan konsep dan laporan elektronik, adaptasi ke lingkungan hibrida atau daring sejak 2020 juga mendorong perubahan ini, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana untuk menyediakan pengalaman lab daring. Terus ada manfaat yang bisa diperoleh setelah membaca jurnal ini. Yang pertama yaitu menginspirasi pembuatan simulasi yang mencerminkan eksperimen nyata. Kedua, menunjukkan cara efektif untuk memvisualisasikan data dan hasil eksperimen agar membantu siswa memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, mendorong pembuatan media yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan dan kebutuhan siswa. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.